Tadi saudara mengatakan Anda berkunjung sana ya, terakhir Februari 2017. Sebelum itu, apakah saudara pernah berkunjung ke lokasinya? Pernah. Apakah di sana saudara mendapatkan atau melihat ada para penambang liar? Banyak. Banyak. Oke. Apakah di sana saudara tadi menyatakan bahwa ada polisi untuk pengamanan dan diminta oleh perusahaan ya? Betul. Kayak gitu. Apakah para polisi ini ikut melakukan pengamanan terhadap para penambang liar itu atau apa? Polisi hanya bertugas untuk mengamankan kami. Mengamankan. Dan mereka bertugas di camp kami. Oke. Dalam pengumuman tanggal 12 Oktober 2016 disebutkan pengumuman Basis Mining bahwa perusahaan PT Tobakomdel Mandiri bertanggung jawab untuk mengamankan dan membersihkan area dari para penambang liar. Apakah saudara tahu hal tersebut? Saya tahu mengenai itu karena sempat dibicarakan pada meeting tanggal 27 Juli. Oke, jadi itu adalah bagian yang jadi kesepakatan ya, untuk membersihkan areal itu dari para penambang liar. Betul. Apakah juga ada kesepakatan untuk membersihkan, mengamankan dari gangguan yang lain, misalkan dari OPM atau dari protes masyarakat? Tidak ada, tidak ada. Apakah saudara mengetahui sebelumnya terjadi protes dari masyarakat adat terhadap proyek Derewu di 3 kabupaten yang saudara sebutkan? Intan Jaya, kemudian Paniai, dan satunya lagi tadi Nabire. Karena kami berfokus hanya di Paniai, protes pernah dilakukan di Kabupaten Paniai. Paniai. Di Paniai. Apa yang saudara ketahui protes itu? Dan yang saya tahu dari laporan dari staf geologi kami yang ada di lokasi, mereka memprotes meminta PT Madinah untuk tidak bekerja karena mengganggu aktivitas penambangan liar. Oh, mengganggu aktivitas penambangan. Apakah saudara mengetahui ada keberatan dari kepala suku Dageai? Saya tidak tahu. Sebagai yang menjalankan tugas melakukan relasi dengan pemerintah, apakah saudara mendapatkan informasi mungkin dari pemerintah daerah atau secara langsung dari komunitas masyarakat adat Dageai? Tidak pernah. Apakah saudara mengetahui ada salah satu warga Dageai, masyarakat adat, yang meninggal dunia ditembak oleh aparat keamanan di proyek Derewu? Saya membaca berita tersebut. Membaca. Tadi saudara tidak tahu. Ya. Persisnya membaca. Ya, saya membaca berdasarkan berita di Papua. Oke. Yang menembaknya saudara tahu siapa? Informasi yang saya baca dari berita tersebut adalah anggota BRIMOB. Anggota BRIMOB. Saudara tadi menjelaskan bahwa perusahaan saudara pernah memohon pengamanan kepada kepolisian ya di Paniai. Betul. Apakah itu saudara yang melakukan? Tidak. Staf kami yang ada di Papua, di Nabire, yang mengajukan kepada Polres Paniai. Ya, bagaimana bentuk permohonannya dan apa kesepakatan saat itu? Permohonan seperti wajarnya kita mengajukan permohonan pengamanan. Apakah ada perjanjian tertentu? Tidak. Tidak ada. Selanjutnya, saudara saksi. Saudara tadi menyebutkan bahwa pernah ada semacam kesepakatan begitu ya dengan PT TDM yang diwakili oleh Paulus Prananto. Apakah saudara tahu siapa Paulus Prananto? Yang saya tahu Paulus Prananto adalah direktur dari Tobakomdel Mandiri. Apakah saudara tahu latar belakang Paulus Prananto? Saya tidak tahu. Apakah saudara tahu beliau adalah purnawiran tentara? Saya tidak tahu. Betul, saudara tidak tahu? Tidak tahu. Saudara saksi, tadi saudara mengatakan setelah ditanya oleh rekan kami bahwa salah satu kemudian yang diperjanjikan adalah selain clean and clear ya, izin penggunaan hutan tadi ya, ada juga soal pengamanan ya. Apakah pengamanan ini kemudian dibicarakan juga dengan Paulus Prananto? Hal tersebut yang dibicarakan dalam pertemuan tanggal 5 Oktober. Oke, pertanyaan kami tadi saudara saksi mengatakan bahwa PT Madinah belum melakukan operasi apapun. Betul. Ya, betul ya? Betul. Tapi kenapa kemudian saudara meminta pengamanan?
dan juga membicarakan kesepakatan soal pengamanan Karena dengan PT TDM. baik, kenapa kami mengajukan membicarakan tentang keamanan? Karena kami akan mulai membangun landasan pesawat di lokasi, dan juga kami akan membuat camp di lokasi, sehingga Apakah itu bukan operasi? tidak Terus tidak apa? termasuk. Itu hanya preparation awal. Apa bedanya preparation dengan kemudian operasi? Oke, dalam dunia pertambangan, preparation itu kita mempersiapkan segala kebutuhan kita dahulu, udah baik camp, baik helipad dan sebagainya, sebelum kami melakukan kegiatan pertambangan. Berikutnya kita akan lebih mendalam terkait dengan persoalan yang spesifik di sekitar Kabupaten Intan Jaya, Paniai, dan Nabire ya. Pertanyaan saya, dalam riset yang ditulis oleh 9 organisasi masyarakat sipil disebutkan ada kenaikan jumlah pos-pos tentara di sekitar area-area konsesi pertambangan di Intan Jaya. Ada pertama di Blok Wabu, sekitar Blok Wabu, dan yang di bawahnya atau sebelah kirinya lagi dari Blok Wabu Selatan ada yang disebut dengan Derewo Project di sepanjang Sungai Derewo yang melibatkan perusahaan Medina Kurotain yang dimiliki oleh perusahaan West Swiss Mining Australia, dan di situ dalam beberapa dokumen mereka melakukan kesepakatan bisnis dengan grup Toba Sejahtera milik Luhut Binsar Panjaitan. Yang saudara ketahui dari area geografisnya terlebih dahulu, apakah aktivitas-aktivitas tadi kerawanan untuk bersenjata, konflik bersenjata dari itu terjadi di sekitar Sungai Derewo kayak gitu yang tadi atau di sekitar Blok Wabu ya? Sepengetahuan saya agak kurang, bukan tidak pernah terjadi, tetapi tidak seintensif seperti diduga di daerah lebih ke atas lagi, itu daerah Pegunungan Tengah. Lebih intensif di daerah tadi? Di daerah Nduga. Ya. Oke. Jadi di situ tidak ada tapi tidak intensif. Tapi tidak seintensif itu. Nah, dalam riset ini dikemukakan kehadiran pos-pos militer di sepanjang atau yang mengelilingi Derewo Project dan Blok Wabu itu lebih berkaitan dengan aktivitas pengamanan pertambangan. Yang saudara ketahui, apakah betul demikian atau ada yang lain? Ada juga perkebunan di sana, ada juga pertambangan, dan yang memang seperti yang saya katakan tadi tidak terlalu jelas bagaimana mekanisme penempatan pasukan dan bagaimana pendefinisian mana daerah rawan yang harus diawasi, mana tidak. Baik. Nah, secara hukum kemiliteran, administrasi pemerintahan kita, siapa yang bertanggung jawab untuk menggelar pasukan di sekitar wilayah tersebut secara garis komando? Tanggung jawab paling tinggi itu berada di Panglima Kodam, Komando Daerah Militer. Panglima Kodam Ya. Cendrawasih di situ. Ya, Oke. Cendrawasih. Baik. Jadi seharusnya mereka yang pengendali utama dan yang mereka yang menanggung jawabkan begitu. Betul, karena semua pasukan yang diterjunkan ke sana itu sebagian besar adalah pasukan bawah komando operasi. Berarti batalion-batalion didatangkan dari luar itu di bawah komando operasi kan, di bawah Kodam Cendrawasih. Sehingga yang bertanggung jawab adalah Pangdam setempat. Baik. Nah, dalam situasi pengarahan pasukan oleh TNI ya, mobilitas pengamanan seperti itu, riset dari 9 organisasi menyatakan itu adalah riset ilegal karena tidak ada jelas dasar hukumnya, dan kepentingan bisnisnya lebih besar. Pertanyaan saya, dan sering dipertanyakan oleh pihak jaksa dalam hal ini, seberapa besar sih sebenarnya mungkin kemampuan, mungkinkah seorang pensiunan tentara, pensiunan jenderal bisa memaksa setidaknya atau mendorong tentara yang aktif
dengan struktur yang sudah mapan seperti TNI untuk melakukan sesuatu untuk melayani kepentingan bisnisnya, dalam hal ini pengaman bisnisnya. Yang saudara ketahui, apakah mungkin atau memang itu adalah sesuatu yang memang begitu adanya atau seperti apa? Dari pengalaman saya melakukan riset dan juga dari banyak riset yang sudah saya baca, itu tidak terlalu jelas siapa yang mendesignasi penempatan pasukan ini. Jelas bahwa yang memerintahkan pasukan untuk berangkat ke Papua itu biasanya dari Mabes TNI atau Mabes TNI AD. Tetapi yang membawa kontrol pasukan di lapangan itu seharusnya memang Pangdam. Tetapi seringkali itu tidak terlalu jelas. Bahkan dalam banyak kasus, karena saya juga bergaul dengan para jurnalis, ketika terjadi insiden, kemudian Pangdam ditanya, Pangdam tidak tahu apa yang terjadi. Itu mengandaikan bahwa sebenarnya tidak ada koordinasi antara pasukan yang ditempatkan dan dengan tanggung jawab dan komandonya Pangdam, sehingga di sini ada lubang besar seringkali. Dan saya tidak menjawab pertanyaan tadi. Berdasarkan hal itu, saya tidak menafikan kemungkinan bahwa pengaruh itu terjadi. Baik, dalam riset ini menyebut tidak hanya Medina Kurotain, yang di situ ada tadi keterkaitan menyebut-nyebut Jenderal Luhut Bin Sarpanjaitan, Paulus Prananto, dan Saudi Marasabesi, tapi juga perusahaan-perusahaan lain ada di situ menyebut Doni Monardo. Yang saya sebutkan semua adalah jenderal-jenderal ya. Ada pejabat BIN juga masih aktif kayak gitu, duduk di jajaran perusahaan di Antam di situ untuk di Blok Wabu, dan beberapa yang saya sebutkan. Nah, dalam konteks itu seberapa besar sih pengaruh dan mereka, dan apa tujuan sesungguhnya dari penempatan tadi atau didudukinya posisi-posisi di perusahaan itu oleh para ex jenderal-jenderal di TNI? Begini saja, fakta bahwa ada pasukan di situ, di tempat di mana dia tidak terlalu diperlukan, itu justifikasinya sangat lemah. Dan itu selalu membuat, sebagai seorang peneliti, membuat saya bertanya-tanya mengapa mereka ada di sana. Apakah mereka di sana karena pengaruh dari orang-orang ini? Saya tidak bisa menyimpulkan, tetapi faktanya bahwa itu ada di situ. Bahwa secara faktual pasukannya ada. Baik. Saya sama sekali tidak tahu apa tujuannya ada di situ.